Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan. Dan tidak lupa pula kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Riza Musni yang telah memberikan kami kesempatan untuk menjelaskan dan memaparkan materi kelompok kami. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan saya sendiri, Anggi Regia sebagai moderator, kemudian ada Anissa Arifatu Wilma, Ahmad Ridwan Marpaung, dan M. Rozan izin menjelaskan materi kami yang berjudul Teknik Pengumpulan Data Kuantitatif Parametrik. Dan materi pertama akan dibacakan oleh teman saya. Baik, saya Anissa Arifatu Wilma akan menjelaskan materi mengenai statistik parametrik. Di mana statistik parametrik ini digunakan untuk menguji parameter populasi melalui statistik atau menguji ukuran populasi melalui data sampel. Pengertian parametrik populasi adalah data yang diperoleh dengan mencatat semua elemen yang menjadi objek penelitian dan merupakan nilai yang sebenarnya. Sedangkan pengertian statistik di sini adalah data yang diperoleh dari sampel dan merupakan nilai perkiraan. Kemudian parameter populasi antara lain meliputi rata-rata, simpangan baku, dan varians. Sedangkan statistik meliputi rata-rata, simpangan baku, dan varians juga. Uji hipotesis statistik ialah pengujian parameter melalui statistik. Oleh karena itu, penelitian diberi hipotesis statistik adalah penelitian menggunakan data sampel. Kemudian penggunaan statistik parametrik dan non-parametrik tergantung pada asumsi dan jenis data yang akan dianalisis. Statistik parametrik memerlukan terpenuhinya banyak asumsi. Antara lain, asumsi yang utama adalah data yang dianalisis harus berdistribusi normal. Selanjutnya, dalam penggunaan salah satu tes mengharuskan data homogen. Dalam regresi harus terpenuhi asumsi linearitas. Kemudian statistik parametrik banyak digunakan untuk menganalisis data interval dan rasio, sedangkan statistik non-parametrik banyak digunakan untuk menganalisis data nominal dan ordinal. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, saya Ahmad Ridwan Marpaung akan menjelaskan materi tentang pengujian normalitas data atau tes korelasi produk momen. Yang pertama itu dalam statistik parametrik diperlukan syarat bahwa data yang akan dianalisis harus berdistribusi normal. Untuk itu perlu dilakukan pengujian normalitas data. Yang kedua, pengujian normalitas data antara lain dilakukan dengan t-test. T-test terbagi dua. Yang pertama, untuk menguji hipotesis deskriptif satu sampel bila datanya berbentuk interval dan rasio, maka digunakan t-test satu sampel. Yang kedua, untuk menguji hipotesis komparatif dua sampel berpasangan bila datanya berbentuk interval dan rasio, digunakan t-test sampel berpasangan. Rumusnya yaitu nilai T yang dihitung sama dengan rata-rata dikurang nilai yang dihipotesiskan per simpangan baku sampel dikurang jumlah anggota sampel. Selanjutnya akan dibahas pemateri selanjutnya. Baik, saya Anggi Regia akan menjelaskan materi mengenai pengujian normalitas data, t-test korelasi produk momen (2). Yang pertama ada korelasi. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit apa sih itu korelasi. Korelasi adalah salah satu metode analisis dalam statistik yang dapat digunakan untuk mencari antara dua variabel dengan sifat kuantitatif. Korelasi menunjukkan adanya hubungan antara dua variabel atau lebih, serta menunjukkan besarnya, kuat atau lemahnya hubungan antara dua variabel tersebut. Selanjutnya ada koefisien korelasi, atau disingkat dengan R kecil, di mana merupakan kriteria untuk mengukur hubungan antara variabel secara kuantitatif yang nilainya
terletak antara -1 dan 1. R sama dengan 1. Hubungan variabel X dan Y adalah sangat kuat dan positif. Kemudian ada R sama dengan -1. Hubungan variabel X dan Y adalah sangat lemah dan negatif. Kemudian R sama dengan 0. Hubungan variabel X dan Y lemah sekali atau tidak ada hubungannya. Berikut ini adalah rumus Carl-Pearson atau disebut dengan produk momen. Nah, yang saya kolomkan ini adalah rumus untuk mencari data-data pengujian normalitas. Selanjutnya ada koefisien determinasi atau disingkat dengan KD, di mana menunjukkan berapa persen fluktuasi atau variasi variabel Y yang disebabkan oleh variabel X dengan rumus KD sama dengan R kuadrat. Selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rozan. Saya akan melanjutkan hasil presentasi dari kerja kelompok kami. Nah, saya akan melanjutkan dari presentasi teman-teman saya yang akan membahas. Saya sendiri akan membahas tentang analisis regresi linear sederhana. Nah, jadi analisis ini ada regresinya. Yaitu yang dimaksud linear regresi ini adalah suatu proses melakukan estimisasi untuk memperoleh suatu hubungan fungsional antara variabel X dengan variabel Y. Jadi yang poin keduanya tuh ada analisis regenerasi linear sederhana. Yang dimaksud dengan analisis regresi linear sederhana ini yaitu tentang analisis regresi antara satu variabel X dan satu variabel Y. Jadi yang di poin ketiga tuh ada persamaan regresi linear sederhana. Nah, seperti contohnya Y kuadrat sama dengan A tambah BX. Jadi keterangan dari Y ini sendiri yaitu nilai Y itu sebagai prediksi. Nah, sedangkan keterangan dari A intercept atau nilai Y pada X sama dengan 0. Keterangan dari B slope atau kemiringan. Jadi yang terakhir tuh ada dari keterangan X yaitu independen variabel bebas. Untuk menghitung nilai A dan nilai B digunakan rumus seperti tabel yang telah tertera di PPT kami. Sekian dari hasil kerja kelompok kami. Kalau ada kekurangan saya izin mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup sekian pemaparan dari materi kami. Apabila ada kesalahan, kami minta maaf, dan apabila ada yang ingin bertanya, silahkan tinggalkan pertanyaannya di kolom komentar. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.